Halo good people, jumpa lagi bersama saya Iqbal Aristio di podcast bersama IDLC. Siapa sih nih teman-teman yang suka ngutang atau suka ngutangin teman? Waduh, ini Waduh. ini bakal jadi topik kita hari ini ya. Nah, aku hari ini bakal ngobrol sama Mbak Glena. Halo Iqbal. Gimana nih Mbak Glen? Aku nggak ada utang kan sama Mbak Glen? Aduh, apa diinget-ingetin? Aduh, bentar. Kayaknya Waktu kamu udah itu- tanda tangan deh surat sama aku deh. Ik. Waduh. Enggak. Nah, hari ini aku pengen mungkin bercerita sedikit nih Mbak Glen soal kisah temanku ya. Jadi temanku ini waktu itu dia bukan teman kayak ngutang, tapi temanku ini punya teman. Nah, dia itu ngutang ke temanku kayak sekitar berapa juta gitu. Katanya mau ke puncak, aku juga nggak tahu tuh mau ngapain ya ke puncak. Tapi dia minjam, dibilang mau diganti besoknya. Karena dia waktu itu belum gajian. Nah, setelah itu tapi tiba-tiba orang ini pas mau ditagihin lagi hilang. Waduh, itu gimana ya Mbak Glen? Itu kita nagihnya gimana atau mengeproses itu gimana sih Mbak Glen? Nah sebenarnya ya kalau kita udah bicara utang piutang itu kan sebenarnya perikatan perdata nih Ik. Nah jadi sebaiknya memang ada bukti hitam hitam di atas putih tertulis. Nah jadi supaya untuk nanti misalnya ada kenapa-kenapa, misalnya kita mau menuntut, kita mau membuktikan bahwa memang adanya utang piutang, ada buktinya gitu loh Ik. Jadi ada dokumennya. Nah jadi supaya itu pun memudahkan kita untuk berproses nih, buktinya memang dia ada utang piutang gitu. Jadi nggak dibilang kita ngarang-ngarang gitu loh Ik. Karena sekarang sebenarnya hati-hati juga loh Ik, dengan kita ngechat gitu aja itu udah bisa juga dianggap sebagai bukti kan sekarang kan, bukti elektronik gitu loh Ik. Apalagi misalnya kita melampirkan bukti transfer, kita simpan nih bukti transfernya, kita udah nyimpen, udah ngasih. Nah jangan kasih Iqbal kayak itu Sultan gitu kan, ngasih duitnya Waduh. tunai gitu loh Ik. Nah itu kan nggak ada trace-nya Iya, Ik. susah. Nah iya, tapi temanku juga bingung nih, nah karena tadi kan nggak ada hitam di atas putih itu. Nah temanku ya udah minjemin aja. Nah kan karena bingung terus ini dicari-cari, ini orang nggak bisa dichatin, kok nggak dibales, malah diblokir. Waduh, Tapi ngeri di banget. Instastory-nya ya apa dia makan sushi, makan steak. Waduh. Padahal temanku ini jadinya cuma makan ya tahu tempe aja lah. Ya ampun, jelek banget Ik. Iya, Yang makanya minjemin malah yang minjem- gitu. Iya, tapi emang kebanyakan fenomena di luar sana kayak gitu loh, Mbak Glenn. Bener. Iya, orang yang ternyata banyak utang, paling sering jalan-jalan. Gayanya lebih ini ya, necis ya. Nah, tapi temanku ini jadi ada kepikiran sesuatu. Kalau misalnya dia tuh apa kita publish aja ya ke Instastory itu biasanya, Mbak Glenn. Iya Kayak, bener. soalnya kan nggak dibales-bales. Jadi biasanya tuh aku pernah lihat sendiri bukan teman kayak gini, tapi ada juga yang pernah diutangin. Banyak ya. Banyak nih teman Iya, yang dia pegang ngupload utang. story. Oi, bayar utang gitu. Ini user IG-nya. Nah, itu kayak gitu gimana sih Mbak Glenn? Boleh nggak sih? Waduh, itu hati-hati banget loh Ik. Karena sekarang UU ITE itu udah benar-benar menjaga banget. Karena itu bisa masuk ke pasal 48 ayat 2 UU ITE, sama bisa pasal 27 ayat 3 UU ITE juga. Nah itu jadinya dianggap sebagai pencemaran nama baik. Nah jadi orang yang bisa misalnya nih menyebabkan data-datanya bisa terakses oleh orang lain secara elektronik. Nah terus mengandung unsur-unsur yang penghinaan, pencemaran nama baik. Nah itu bisa dipidana loh Ik, bisa dipenjara loh. Waduh, malah Hati-hati banget. Tapi jadinya ngeri banget ya, udah kita yang ngutangin jadi kita yang dipenjara pula iya, ya. aduh. Kalau gitu malah jadi malas juga ya, malah mendingan udahlah nggak usah ngutang-ngutangin lagi kali ya. Nah paling enggak sebenarnya Ik ya, kita kan harusnya melalui prosedur jalur hukum gugatan pidana perdata. Nah itu baru kemudian nanti kita punya dokumen hitam di atas putih, itu bukti yang paling kuat Ik. Jangan lupa disimpan bukti transfernya. Oke, jadi lebih baik buat teman-teman mungkin apa ya, nge-transfer aja ya, jangan dikasih secara cash karena lebih mudah Pikirin pembuktiannya, iya, untuk karena sebagai alat pembuktiannya. bukti gitu. Terutama yang paling baik lagi kalau ada perjanjiannya. Oke. Biasanya sih umumnya orang kalau yang mau lebih lebih mudah langsung diproses segera itu adalah pengakuan hutang Ik. Nah jadi dibuat memang betul misalnya si A mengaku berhutang kepada si B. Nah itu akan langsung lebih mudah diproses gitu loh Ik. Waduh, tapi males juga ya biasanya orang ngurus-ngurus kayak gituan. Nah, tapi walaupun males, tapi mau nggak mau harus Iya sih, sih, karena itu iya. nanti untuk melindungi nanti Iya. supaya jangan kita yang ngasih uang, kita pula yang Iya dipidana sih, karena pencemaran nama baik. Karena kan orang-orang biasanya mentang-mentang temen nih, jadi kayak ya udahlah teman gitu, udah kenal dari dulu, udah ngelewatin ini itu, ternyata tapi ya
orang nikah aja bisa cerai karena ekonomi, apalagi cuman teman aja. Bener banget. Kalau lagi ada duitnya teman. Nah, tapi Iya. nanti kalau lagi nggak ada duitnya, Iya. nggak temen deh kita. Waduh, nah kalau saran dari Mbak Glena tadi berarti harus ada hitam di atas putih ya. Kalau Benar. saran dari aku sih nggak usah minjemin aja sekalian. Bener banget sih. Nggak, tapi makasih banyak loh Mbak Glen udah sharing-sharing sama Sama-sama, teman-teman juga hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga dengerin podcast kita dan hati-hati nih kalau minjemin duit ke teman-teman kalian. Makasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.